Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kataloka, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang dunia kepenulisan, bacaan, dan hal-hal yang sering kali dekat dengan keseharian kita. Dengan saya Salsa, host podcast Kataloka. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang menurut saya sendiri cukup menarik, yaitu antara layar dan lembar. Masihkah remaja jatuh cinta pada buku? Nah, seperti yang kita tahu, di era sosial media saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa minat untuk membaca sekarang cukup rendah. Efek media sosial sekarang cukup parah jika dikaitkan dengan membaca. Istilah populernya adalah short attention span atau rentang perhatian pendek. Yang berarti fokus seseorang yang terlalu ketergantungan dengan gadget akan mudah hilang ketika dihadapkan dengan membaca teks dengan jumlah kata yang cukup banyak. Walaupun pada saat ini, seperti yang kita tahu, itu sudah banyak sekali jenis bacaan yang dapat diakses melalui media sosial. Tapi pertanyaannya, apakah kecanggihan dari media sosial saat ini akan menjadi jembatan seseorang untuk kembali membaca buku, atau malah buku yang akan kehilangan daya tariknya? Nah, untuk ngobrol lebih jauh lagi soal ini, sudah hadir bersama saya seorang penulis yang pastinya punya banyak pengalaman seru soal perjalanan menulis dan banyak berkecimpung dengan buku. Yuk langsung saja kita sapa. Halo, Kak Aulia. Halo Kak, Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat ya. Boleh nih Kak Aulia sebelum kita terjun membahas percakapan yang lebih panjang lagi, Kak Aulia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia, penulis dari buku Auruna dan Takdir. Nah, saya juga merupakan pelajar kelas 11 dari SMA Negeri 1 Padang. Sekarang aku tuh lagi aktif di berbagai organisasi sekolah seperti MPK. Selain itu, aku juga aktif di berbagai ajang kegiatan duta seperti duta siswa ataupun duta literasi. Jadi ya kalau misalnya dibilang hari-hariku tuh cukup padat Kak. Tetapi tetap seru karena aku tuh suka banget ketemu sama orang-orang baru, belajar hal baru, dan tentunya ngobrol langsung tentang kehidupan yang relate sama kehidupan remaja nih. Selain aktif di organisasi, aku juga punya minat tinggi yang sangat tinggi terhadap dunia menulis dan membaca. Buat aku, dua hal itu tuh bukan sekedar hobi, Kak, tapi juga cara buat ngobrol sama diri sendiri, di mana saat aku membaca, aku bisa menentukan sudut pandang baru. Dan ketika aku menulis, aku dapat menumpahkan semuanya jadi bentuk cerita dan juga refleksi kecil. Betul. Bisa kita simpulkan bahwa menulis itu merupakan salah satu cara dari Kak Aulia untuk mengekspresikan dan uh, merelaksasikan dirinya sendiri ya Kak ya. Betul banget, Kak. Hmm, betul. Nah, sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, aku ingin tanya sesuatu menurut perspektif Kak Aulia sendiri ini. Bagaimana menurut Kakak dengan opini bahwa masyarakat Indonesia saat ini memiliki minat baca yang cukup rendah? Pertanyaannya ini tuh mungkin pertanyaan yang sering banget muncul ya, Kak. Tapi Hmm. menurut aku pribadi, bukan minat bacanya yang rendah, Kak, melainkan medianya yang berubah. Maksud di sini tuh kan, sekarang tuh orang tuh masih suka baca tentunya, tapi bentuknya aja sekarang tuh berbeda. Karena dulu kalau misalnya orang suka membaca, pasti dalam buku cetak, majalah, ataupun hal sepertinya. Namun sekarang karena teknologi lebih maju, kita tuh lebih sering melihat layar, seperti caption yang panjang, Twitter, Wattpad, ataupun hal yang lainnya. Semuanya tuh sama saja Hmm. tentang membaca. Jadi masalahnya tuh masalahnya bukan mau baca atau enggak, tapi apa Hmm. yang kita pilih buat baca beda tipis antara baca buat tahu dan baca buat paham. Dan dari situlah seni membaca tuh ada sesungguhnya. Karena antara baca buat tahu dan baca buat paham itu tujuannya berbeda, Kak. Kalau misalnya baca Hmm. buat tahu, kita tuh hanya pengen tahu sih informasi, misalnya siapa sih tokoh dalam cerita penulis Al-Runa dan Takdir, atau apa sih berita hari ini, kita tuh cuman hanya sekelas baca, terus udah aja yang penting tahu gitu, Kak. Tapi kalau misalnya kita baca buat paham, tentunya kita tuh bukan cuman pengen tahu aja isinya, tapi juga pengen ngerti maksud dari apa yang kita pikirkan. Misalnya, kenapa sih tokohnya Hmm. bisa sampai begitu? Atau makna apa yang ada di balik cerita itu? Jadi intinya, baca buat tahu itu kayak ngelihat permukaan air. Kelihatannya tuh jernih, tapi dangkal. Sedangkan baca buat paham itu udah kayak kita tuh nyelam ke dalam air. Kita tuh cari sumbernya, rasain dinginnya, dan ngerti apa yang ada di dalamnya, Kak.
Jadi dua-duanya itu sama-sama penting. Tapi kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh, kita tuh harus tahu lalu naik ke paham. Karena orang-orang yang paham bukan cuma tahu, tapi juga bisa menjelaskan, menerapkan dan bahkan mengubah sesuatu dari apa yang dia baca. Oke, ini perspektif yang cukup menarik bahwa kita selalu memperdebatkan bahwa minat baca saat ini cukup rendah, tapi faktanya anak-anak remaja zaman sekarang itu cukup banyak yang tertarik membaca, namun medianya berbeda. Seperti itu ya kak ya. Seperti contohnya ada seperti AU di Twitter atau mungkin AU yang ada di TikTok. Gitu. Kebanyakan mereka tertarik mungkin kalau buku kesan mereka seperti berat mungkin ya. Betul. Kalau lebih di media sosial itu mungkin cara mereka untuk mengekspresikan hobi membaca mereka lebih lebih interaktif mungkin seperti itu. Nah, berhubung kita membahas ini, aku ingin bertanya tentang bagaimana menurut Kak Aulia dengan pendapat bahwa buku sekarang itu kalah saing dengan sosial media. Duh, pertanyaannya yang lumayan berat ya, Kak. Tentunya kalau misalnya dilihat dari kalah saing sama sosial media, bisa dibilang kalau buku tuh memang kalah jauh. Media sosial tuh udah kayak fast food, Kak. Kenapa sih? Karena dia tuh cepat, menarik, dan langsung menyanyian. Sedangkan buku itu tuh kita tuh kayak makanan rumahan. Bikinnya tuh lambat, dan rasanya tuh nyentuh tapi bikin hangat. Maksudnya itu kan kalau misalnya kita tuh media sosial nih, kita mau mencari apapun pasti ada dengan cepat. Nah, seperti fast food. Sedangkan dari buku kita tuh harus nyari-nyari buku dulu. Mana sih yang benar-benar relevan ataupun yang benar-benar dapat dipercaya. Tapi justru disitulah keistimewaan buku, Kak. Lewat buku kita tuh diajak berhenti buat sejenak dan ngehirup ngehirup pikuknya layar. Bukan buat fokus, merenung dan benar-benar mengunyah isi pikiran kita. Kalau misalnya sosial media tuh bikin kita tahu banyak tentang banyak hal dengan cara yang cepat. Namun buku tuh mengajarkan kita paham tentang hal-hal yang begitu mendalam, Kak. Betul, betul, betul. Ini jawaban dari Kaulia ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan kita yang nomor 3. Mungkin bisa disambungkan, bagaimana perasaan Kaulia sendiri akan perbedaan membaca buku dibandingkan dengan membaca mungkin naskah-naskah yang ditampilkan melalui sosial media. Tentunya rasanya beda banget sih, Kak. Kalau misalnya kita baca buku itu kayak jalan di taman sore hari. Kita tuh nikmatin Hmm. angin, lihat bunga, rasain tiap langkahnya tuh kayak gimana sih. Sedangkan kalau misalnya dari media sosial, itu tuh aku suka ngerasa kayak aku tuh lagi naik roller coaster. Seru, deg-degan, tapi turun dan lupa deh apa yang aku lihat barusan gitu. Buku tuh intinya tuh Hmm. mengajak aku tenang dan lebih nyambung sama isi kepala sendiri. Sementara media sosial tuh lebih sering bikin otak kita tuh penuh tapi kosong. Maksud penuh dan tapi kosong itu kita tuh banyak hal yang masuk, tapi kita tuh bingung apa sih hal yang benar-benar dapat bermanfaat bagi hidup kita. Kecuali kita menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya dan bijak, misalnya kita buat ngerjain tugas atau mencari hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Beda halnya dengan kalau misalnya kita scroll TikTok atau scroll Reels Instagram, tapi kayak ngelihat hal yang biasa aja tentang anomali ataupun apapun itu, Kak. Jadi buat aku buku itu tuh tempat istirahat dari dunia yang terlalu ramai. Ruang kecil buat diam tapi tetap buat aku tunggu gitu, Kak. Oke, oke. Aku cukup tertarik dengan istilah yang Kak Aulia pakai untuk membandingkan antara buku fisik dengan media sosial, yaitu antara fast food dan juga makanan masakan rumahan. Yang mungkin kalau buku itu memang terkesan lebih hangat karena dalam proses membacanya itu pelan-pelan, terus membaca setiap bukunya gimana, terus nanti kita bisa menikmati klimaks dan endingnya bagaimana. Bahkan aroma buku itu sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri untuk para pecinta buku fisik ya, Kak ya. Betul banget, Kak. Karena buku yang baru dibeli itu kayak bener-bener wangi banget. Sumpah, aku suka, Kak. Wangi buku baru itu beda ya. Oke, Bener. kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang penulis, apakah hal ini menjadi tantangan sendiri bagi Kak Amalia? Seperti remaja saat ini itu terbiasa dengan visual yang sudah jadi dari layar. Seperti mereka menonton film atau main game atau lihat-lihat series. Apakah ini membuat menurut Kak Aulia apakah kecanggihan ini atau bukan? Apakah dengan visual ini akan membuat imajinasi mereka saat membaca buku itu menjadi lebih kaya atau malah justru bikin lebih terbatas? Kalau menurut pandangan aku pribadi, dua-duanya itu sebenarnya bisa digabungkan. Nah, kalau misalnya kita tuh cuman nonton suatu film tanpa mikir, imajinasi kita tuh bisa tumpul, Kak.
karena semua tuh sudah disajikan dengan cepat. Jadi kita tuh tinggal melihat dan tinggal menonton. Jadi kita tuh nggak perlu ngebayangin. Tapi kalau misalnya kita bisa menyeimbangkan antara nonton dan juga baca, justru imajinasi kita tuh jadi bisa lebih tajam dan juga luas. Misalnya aku kasih contoh nih Kak. Pernah nggak sih kakak nonton film yang diangkat dari sebuah novel? Terus kita tuh bilang saat udah melihat film tersebut, ih di bukunya lebih bagus. Pernah nggak sih Kak? Pernah banget. Nah, itu tuh tandanya imajinasi dari buku tuh masih hidup. Film tuh tentunya film memberikan kita visual yang nyata, langsung gitu, Kak. Tapi buku tuh membuat ruang buat kita tuh bikin dunia versi diri kita sendiri. Kita jadi sutradaranya, kita yang mendesainnya ataupun mendesain suasana di kepala kita. Nah, jadi kalau misalnya aku tuh suka merasakan, kalau misalnya aku membaca sebuah buku kayak bener-bener menjelajahi dunia gitu, Kak. Karena ada istilah kan, kalau misalnya dari satu buku kita dapat menjelajahi ruang angkasa. Dari satu buku kita bisa kayak menjelajahi hutan rimba. Dari satu buku kita bisa secara langsung ngobrol sama tokoh sejarah. Nah itu tuh berkaitan sama buku adalah jendela dunia. Nah kalau misalnya kita nggak pernah buka jendela tersebut, tentunya kita nggak akan tahu seindah apa sih kak di dunia di luar sana gitu. Betul-betul. Dengan istilah buku adalah jendela dunia, misal kita ambil contoh novel-novel fantasi. Betul. Imajinasi dari penulis apabila kita membaca dari novel fantasi itu sangat liar, bahkan sangat luas sekali. Apabila kita tidak pernah mencoba mengicip untuk menikmati buku fantasi, bahwa kita juga tidak akan pernah untuk melihat bagaimana imajinasi-imajinasi dari penulis kreatif di luar sana, dari dunia-dunia yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, begitu. Betul. Nah, kita mungkin akan next pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Aulia, bagaimana menurut Kakak akan fenomena BookTok atau Wattpad atau seperti yang aku sampaikan tadi, AU di TikTok atau di Twitter, apakah media sosial menurut Kakak berperan menjadi jembatan yang berhasil membawa remaja kembali ke buku? Mungkin pandangan dari aku iya banget. Sekarang tuh kan gara-gara ada BookTok atau baca buku tuh jadi lebih keren kak. Dulu yang suka baca tuh pasti sering banget dibilang tutup buku. Tapi justru sekarang tuh malah dibilang estetik tanpa kita sadari. Kita tuh bisa ngelihat remaja tuh mulai membaca karena lihat review di TikTok biasanya. Dan dari situlah mereka tuh menemuin penulis favorit mereka tuh siapa sih. Jadi mungkin layar dan buku tuh nggak harus selamanya jadi musuh kak. Mereka tuh bisa kok kerjasama dengan baik. Layar bisa menjadi jembatan, sedangkan buku bisa menjadi tujuan kita. Yang paling penting tuh kita tuh jangan berhenti di sebuah video reviewnya saja, tapi kita tuh harus membaca bukunya juga secara beneran. Karena kalau misalnya kita cuman ngelihat secara lewat mata gitu, buku itu, sedangkan buku bisa menyentuh pikiran dan perasaan kita gitu Pak. Betul, betul. Jadi buku itu bisa menyentuh pikiran dan perasaan kita. Dan sebelum kita menginjak ke buku, kita bisa melihat dulu bagaimana kontennya di TikTok contohnya. Kita bisa melihat kontennya terlebih dahulu, mungkin kalau nanti tertarik, secara tidak langsung anak-anak remaja yang mungkin sangat awam dengan buku sebelumnya akan mulai tertarik dengan membaca buku. Begitu ya Kak ya kira-kira? Betul banget Kak, karena menurut aku pribadi media sosial tuh sebenarnya sekarang tuh benar-benar sangat berpengaruh pada generasi gitu Kak. Betul. Mengajukan pertanyaan tambahan yang mungkin di luar dari aku, lebih ke pertanyaan pribadi. Menurut Kak Aulia, apakah uh, fenomena ini juga mempengaruhi penulis untuk seperti yang kita tahu bahwa sekarang itu banyak sekali penulis pemula yang ingin memulai mereka untuk menerbitkan buku mereka sendiri. Betul Kak. Apakah media sosial ini juga menjadi jembatan para penulis muda, para penulis pemula untuk memulai karir mereka dalam menulis buku? Sangat bisa Kak, karena kayak yang tadi aku bilang, bahwa media sosial itu bisa dijadiin jembatan. Nah, kita tuh bisa kayak nge-share tentang bahwa kita tuh adalah penulis nih Kak. Misalnya kita bikin AU, terus kita tuh bantu share ke teman-teman, siapa tahu kan nanti jadi viral, terus nanti tuh siapa tahu dapat kayak rezeki gitu ya, dilihat dan dilirik sama suatu penerbit besar gitu. Tentunya dengan dilihat penerbit besar tuh tentunya kita kan bisa jadi nerbitin buku dan bisa bikin kita lebih berkembang lagi. Nah, dari situlah kita tuh paham bahwa media sosial tuh sebenarnya bisa jadi teman kita.
namun penggunaannya dan penempatannya itu harus dilakukan secara baik Kak, gitu Kak. Oke, betul sekali. Baik. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Claudia tentang apakah membaca buku masih bisa menjadi cara keren remaja untuk menemukan vibe atau identitas mereka di tengah era media sosial? Misal, dulu seperti yang Kak Aulia katakan tadi, bahwa seorang yang baca buku itu terlihat seperti kutu buku, gitu. Apakah itu masih berlaku di era saat ini? Mungkin menurut aku justru ini tuh malah bener-bener berlaku Kak. Sekarang tuh justru lebih keren kalau misalnya kita tuh bisa tahu jati diri kita sendiri. Kita tuh tampil di tengah dunia yang sedang berlomba-lomba sempurna di layar. Misalnya kita tuh berlomba-lomba buat membuat citra gitu. Tapi baca buku tuh bukan jadi hal yang jadul, Kak. Itu tuh bukti kalau misalnya kita tuh punya kemampuan yang dalam dalam berpikir. Remaja yang suka baca biasanya tuh lebih tenang, lebih reflektif, dan tahu apa yang dia mau, Kak. Lewat buku misalnya, lewat buku self-improvement, kita tuh belajar tentang diri kita. Kalau misalnya lewat novel, kita belajar tentang empati dan juga tentang rasa. Lewat buku biografi, kita dapat mengerti artinya sebuah perjuangan. Jadi buku tuh bukan cuma sebuah bacaan, tapi juga cermin yang bantu kita mengenali siapa sih diri kita yang sebenarnya. Betul. Jadi ini merupakan bisa jadi perspektif baru bahwa masih ada vibes itu kalau untuk anak muda membaca buku sekarang. Bahkan kita semua mengejar-ngejar untuk siapa sih yang paling suka baca buku, siapa sih yang genrenya paling menarik, siapa sih yang mungkin yang paling banyak mendapatkan judul-judul buku itu biasanya mereka mengejar kesempurnaan itu untuk menjadi branding ya kurang lebih kayak. Ya, padahal sebenarnya literasi itu nggak dilihat dari seberapa banyak kita membaca buku gitu, Kak. Tapi dilihat dari seberapa bisa kita memahami bacaan yang telah kita baca. Karena fun fact-nya, kalau misalnya kita lihat, pada 2005, buta huruf di Indonesia tuh sebenarnya mencapai 10%, Kak. Namun, pada tahun akhir-akhir ini, tahun 2024, buta huruf di Indonesia itu hanya mencapai 1,9%. Artinya sudah banyak peningkatan. Namun, sayangnya, kita tuh bisa membaca gitu, Kak. Tapi kita tuh masih belum bisa memahami apa yang telah kita baca gitu. Oke, nah menarik banget nih teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan memberi info penting nih buat kalian semua. Tapi jangan lupa disimak dengan seksama ya. Kita akan lanjut lagi setelah iklan berikut ini. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Itu tadi informasinya. Semoga membantu perusahaan teman-teman semua ya. Dan next, kita lanjut obrol lagi sama Kak Aulia. Nah, Kak, tips dari penulis, tips dari kakak nih, untuk remaja yang ingin memulai membaca buku itu apa aja nih Kak kira-kira? Mungkin kalau misalnya dari aku ada 5 tips nih, Kak. Yang pertama adalah mulai dari kita tuh mencari genre apa yang kita suka. Kita tuh mulai dari hal yang ringan sesuai dengan minat kita. Kalau misalnya kita suka hal yang romance gitu, tentunya pasti buku yang kita baca pertama adalah novel romance dulu ya. Jadi nggak usah tiba-tiba kita langsung loncat ke buku filsafat yang bakal bikin kita pusing dan bikin kening kita bakal berkerut gitu kan. Kalau misalnya yang kedua adalah membaca dengan rutin, yaitu 15 menit setiap hari. Itu tuh udah keren banget, Kak. Daripada kita harus membaca satu buku dalam sehari yang bikin kita tuh capek dan juga berhenti buat membaca, karena kita tuh merasa bahwa membaca itu tuh benar-benar melelahkan gitu, Kak. Yang ketiga adalah kalau misalnya kita tuh bosan terhadap genre buku sesuatu, kita bisa ganti gitu, Kak. Jadi jangan dipaksain. Tujuannya tuh kan kita membaca buku itu buat menikmati, bukan buat menyiksa diri kita, Kak. Terus yang keempat adalah kita bisa gabung ke komunitas literasi atau komunitas baca. Nah, misalnya ada di suatu sekolah, termasuk sekolah aku tuh mengadakan kayak
komunitas literasi. Itu tuh merupakan program aku juga yang bakal dirilis di sekolah pada bulan ini juga, Kak. Yaitu program Lentera, di mana Lentera itu adalah cahaya, di mana di program itu tuh kita tuh membuat esai, membuat KTI, terus kita juga membuat puisi, membuat cerpen, dan masih banyak lagi kegiatan positif yang kita lakukan, Kak. Terus yang kelima, yang terakhir, dan yang penting banget adalah jadikan buku itu adalah gaya hidup. Kita tuh membaca itu tuh sambil jadiin teman gitu. Biar kita tuh ngerasa buku itu adalah teman kita setiap hari, bukan malah kewajiban kita untuk membaca gitu. Jadi kita tuh ngerasa enjoy terhadap bahan bacaan kita setiap harinya, Kak. Mungkin itu tips-tips dari aku. Bisa dicatat nih teman-teman, tips-tips dari Kak Aulia. Yang paling sederhana adalah mencoba membiasakan untuk membaca buku terlebih dahulu ya kayak mungkin. Cari genre yang kamu suka, terus mencoba untuk membiasakan membaca buku seperti yang dikatakan Kak Aulia tadi, 15 menit dalam sehari setidaknya. Nah, berbicara tentang membaca buku, Kak Aulia sendiri memiliki buku yang berjudul Al-Runa dan Takdir. Boleh di-spill nggak sih Kak sedikit-sedikit tentang isi dari buku ini? Mohon maaf, Kak. Mungkin buku Al-Runa dan Takdir yang ini adalah buku ketiga aku yang berhasil terbit di usia muda gitu. Bukunya itu menceritakan tentang perjalanan hidup Al dan juga Al-Runa. Jadi ini tuh adalah sepasang kekasih yang sama-sama menjadi support system gitu. Mereka tuh sama-sama bangkit dari keterpurukan mereka. Mereka tuh sama-sama berkembang bersama. Jadi mereka tuh yang kayak deket tuh bukan untuk yang sia-sia, tapi mereka juga kayak belajar bersama, memperbaiki diri bersama juga. Pokoknya seru banget teman-teman. Kalian harus baca. Ini teman-teman buat kalian yang mau baca nanti linknya akan kita kasih di deskripsi di YouTube kita, oke? Nah, kalau Kak Aulia sendiri, apakah setelah ini ada rencana project baru atau judul baru, Kalau Kak? misalnya project baru tentunya saya tuh insya Allah memiliki rencana untuk membuat buku keempat. Tapi saat ini saya sedang mengerjakan suatu project di mana di situ tuh ada di mana itu tuh kita tuh membuat buku antologi di mana itu tuh isinya adalah karya-karya para duta-duta gitu, Kak. Jadi aku melideri suatu program duta yaitu menulis itu 60 putra-putri terbaik di Jawa Barat. Gitu, Kak. Wah, keren banget. Nah, lalu menurut Kak Aulia, jadi terngiang-ngiang sama bukunya Kak Aulia ini. Ya, dapat kita simpulkan bahwa membiasakan untuk membaca buku itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, begitu ya Kak ya. Nah, Betul. luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa dari pertanyaan yang awal kita tadi, layar dan buku itu saling berhubungan. Walaupun seringkali media sosial itu terkesan seperti fast food, namun dengan memanfaatkan sosial media dengan baik, sosial media juga bisa jadi jembatan yang baik antara layar dengan lembar. Nah, banyak insight yang bisa kita ambil dari percakapan kita pada malam hari ini ya Kak ya. Semoga cerita dari Kak Aulia dan pendapat-pendapat dan opini dari Kak Aulia ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, utamanya yang sedang berjuang kembali untuk meningkatkan minat baca atau bagi mereka yang masih mulai merintis untuk membaca. Nah, terima kasih banyak Kak Aulia yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Sampai jumpa di obrolan. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.